Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Bagi para wanita, tentu ini menjadi peringatan yang tidak bisa diremehkan. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Miraj, beliau melihat penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka terbanyak? Pertama, kufur kepada suami. Wanita yang tidak bersyukur dengan apa yang diberikan suami, mengingkari kebaikan suami, menjelekkan suami, bahkan sampai merendahkan suami ketika penghasilannya sedikit. Ini merupakan salah satu sebab wanita menjadi penghuni neraka. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekufuran mereka." "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap pasangannya, mengingkari kebaikannya. Jika engkau berbuat baik pada istrimu sepanjang tahun, kemudian ia melihat engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja, pasti ia akan mengatakan, 'Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu.'" Hadis riwayat Bukhari. Penyebab kedua, tidak menegakkan sholat. Meninggalkan sholat adalah dosa besar. Secantik apapun wanita, setinggi apapun pendidikannya, walaupun ia taat pada suaminya, namun tidak mendirikan sholat, maka ia menjadi calon penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat." Meninggalkan sholat dengan sengaja, bahkan menganggap sholat tidak penting, maka dia telah kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad. Penyebab ketiga, tidak menutup aurat. Ini yang terjadi pada kebanyakan wanita saat ini. Berpakaian tapi telanjang. Atas ketat, bawah ketat. Mereka beranggapan, tidak ketat tidak cantik, tidak ketat tidak menarik, tidak ketat tidak percaya diri. Meskipun di antara mereka berkilah, tidak ada maksud untuk menggoda kaum laki-laki, tetap saja ini adalah perbuatan dosa, karena mereka telah mempertontonkan aurat yang seharusnya dijaga. Wanita seperti ini tidak akan mampu mencium wangi surga, terlebih memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok, rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya, padahal wangi surga tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Tatkala wanita keluar rumah, maka setan senantiasa menghiasi wanita agar setiap pandangan laki-laki berhasrat padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya." Hadis riwayat Tirmizi. Begitu pentingnya perintah menjaga aurat, sehingga diperbolehkan melempar dengan kerikil orang yang berusaha melihat atau mengintip aurat keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ada orang yang berusaha melihat aurat keluargamu di rumahmu dan kamu tidak mengizinkannya, lantas kamu melemparnya dengan kerikil sehingga membutakan matanya, maka tidak ada dosa bagimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, wanita penggibah senang membicarakan aib orang lain.
Ghibah termasuk perbuatan dosa besar. Bukankah banyak wanita yang melakukan hal ini? Ditambah lagi dengan maraknya tayangan yang menambah wawasan dalam penggibahan, maka semakin banyak wanita yang menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, orang yang senang membicarakan aib orang lain sama dengan memakan bangkai manusia. Akan tetapi, orang yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Penyebab berikutnya adalah berzina. Rasulullah telah menjamin surga bagi wanita yang mampu menjaga sholat, lisan, serta kemaluan. Akan tetapi ada wanita yang lebih memilih menuruti hawa nafsunya dengan berzina. Di akhirat, azab bagi para pezina akan dilipat gandakan. Setiap inci kenikmatan yang mereka raih saat berzina akan dibalas dengan setiap inci azab yang menghinakan. Wanita yang bertaubat dan tidak mengulanginya serta mengerjakan amal soleh, maka keburukan yang telah mereka lakukan Allah ganti menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Selanjutnya, sebab wanita menjadi penghuni neraka, meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium wangi surga." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Mencium wanginya saja sudah diharamkan, bagaimana lagi memasukinya? Ulama mengklasifikasi permasalahan apa saja yang memperbolehkan istri meminta cerai pada suami. Pertama, suami sering melakukan kekerasan fisik dan seksual sehingga membuatnya cacat. Kedua, suami sering meninggalkan sholat, berjudi, mabuk, dan main perempuan. Ketiga, suami tidak memenuhi kebutuhan sandang dan pangan padahal ia mampu. Keempat, suami enggan memenuhi kebutuhan biologis istri padahal ia mampu. Perlu diketahui bahwa cerai termasuk peristiwa yang disenangi oleh setan. Bila masih dimungkinkan untuk menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali pernikahan. Hingga kemudian timbul pertanyaan, apakah sesulit itu untuk wanita memasuki surga? Jawabannya tentu tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan, serta benar-benar menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, sesungguhnya kehidupan dunia adalah ujian dan penuh dengan cobaan. Tidaklah seorang hamba hidup di dunia kecuali dia akan diuji dan nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam.